Namun, penciptaan nilai selalu lebih sulit daripada ekstraksi nilai. Penciptaan nilai bergantung pada inovasi produk yang membutuhkan waktu, usaha, dan ketekunan. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel, di Tutorial Channel. Jangan lupa di like, di subscribe, ditekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Oke, teman-teman, informasi terbaru Pi Network di beranda aplikasi kita. Coba kita simak ya. Ini disampaikan langsung oleh istri Dr. Nicholas Kokalis, yaitu Cheng Diovan. Kita coba simak bareng-bareng, teman-teman. Kita simak ya. Ini dia. Halo semuanya. Senang sekali bisa hadir di sini. Saya Chundan, salah satu dari dua pendiri Pi Network. Ini pertama kalinya kami menghadiri Token 2049. Meskipun Pi telah menjadi blockchain lapisan pertama yang telah dibangun dan dikembangkan selama lebih dari 6 tahun, kami mengambil pendekatan yang sangat berbeda terhadap kripto dan pembangunan untuk waktu yang lama sebelum dibuka. Sebenarnya, kami baru saja membuka jaringan pada bulan Februari dan mungkin saat itulah banyak dari Anda mendengar tentang Pi Network. Hari ini, saya akan berbicara tentang sesuatu yang mendasar dan kemudian membahasnya lebih dalam, berbagi pemikiran pribadi saya tentang masa depan kripto, dan menganalisis tren industri terkini dan tantangannya. Apa yang harus kita fokuskan selanjutnya, dan apa yang telah dilakukan Pi dalam hal itu? Untuk membicarakan masa depan kripto, kita harus membicarakan masa depan dunia, dan dengan terobosan AI, sungguh sulit untuk membantah bahwa masa depan kita tidak akan digerakkan oleh AI. Namun, sementara kemajuan AI ini membawa berita yang menggembirakan, hal itu juga menimbulkan kekhawatiran di masyarakat kita, tidak hanya di Web3, tetapi juga yang sering dibahas. Misalnya, peran tenaga kerja manusia. Jadi, ketika AI begitu hebat dalam memproduksi begitu banyak, tenaga kerja manusia menjadi kurang relevan dalam proses produksi. Namun, tenaga kerja manusia telah digunakan sebagai metrik untuk mendistribusikan kekayaan masyarakat kepada mayoritas orang di masyarakat selama berabad-abad sejak industrialisasi. Jika tenaga kerja menjadi tidak relevan, apa yang akan menjadi metrik yang digunakan masyarakat untuk mendistribusikan kekayaan masyarakat kita? Selain itu, AI mungkin akan menciptakan kekayaan dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagaimana kekayaan dalam jumlah besar ini dapat didistribusikan dengan cara yang adil dan mudah diakses untuk memastikan kesejahteraan manusia? Ini adalah pertanyaan yang menjadi perhatian kita semua dan ini adalah pertanyaan yang perlu segera dipecahkan oleh generasi kita. Dan disitulah menurut saya blockchain berperan. Bagi saya, persimpangan antara dua teknologi AI dan blockchain melampaui topik umum tentang komputasi terdesentralisasi atau data terdesentralisasi. Ini juga merupakan pertanyaan dan masalah penting yang harus dipecahkan juga. Namun bagi saya, utilitas utama blockchain adalah sistem distribusi dan redistribusi sosial. Jumlah produksi AI dan nilai yang diciptakan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan bergantung pada cara distribusi yang dapat diskalakan, diakses, dan diaudit oleh blockchain. Di sisi lain, mari kita analisis tren kripto terkini. Kita telah melihat DeFi yang berkembang pesat. Kita telah melihat begitu banyak inovasi dalam infrastruktur dan desain DeFi. Namun mekanisme yang dulunya eksklusif bagi orang-orang yang memiliki modal, orang-orang dengan uang atau lembaga dan orang-orang lelah tertinggal dalam memasuki mekanisme penangkapan nilai dunia pada gelombang terakhir. Mereka ingin berpartisipasi lebih awal dan mereka ingin berpartisipasi dengan ketentuan yang adil. Jadi itulah yang benar-benar ditunjukkan oleh DeFi yang berkembang pesat, keinginan publik untuk berpartisipasi dalam proses penangkapan nilai dunia.
Apakah ini terdengar seperti prestasi yang familiar bagi masalah yang diajukan AI? Fakta bahwa Devi mendistribusikan nilai dengan melampaui tenaga kerja, ketergantungan pada tenaga kerja sebagai metrik, dan itulah mengapa saya pikir blockchain adalah solusi yang dapat diskalakan untuk menangani masalah yang diciptakan AI. Namun, saat ini ada masalah besar dalam kripto. Tidak ada nilai real yang bisa ditangkap untuk sebagian besar mekanisme D5. Ada beberapa, tetapi untuk sebagian besarnya, tidak ada peningkatan nilai bersih. Tidak ada penciptaan nilai aditif. Proses-proses ini sebagian besar untuk ekstraksi nilai. Dan ekstraksi nilai berarti mengalokasikan kembali kumpulan kekayaan yang sama di kumpulan tangan ini ke kumpulan tangan lain dalam sistem tertutup dari kertas putih ke NAT dari GIM mini ke MIM. Kereta Devi hanya menekan waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk meluncurkan token yang dapat diakses oleh publik. Bagaimana cara mengatasi masalah itu? Kita perlu beralih dari fokus transaksi likuiditas ke fokus utilitas karena peningkatan nilai bersih real hanya akan datang dari kasus penggunaan dan utilitas real. Dan umumnya hanya ada dua jalur untuk itu. Yang pertama adalah memindahkan produksi yang ada di rantai. Yang kedua adalah membuat produksi baru langsung di rantai. Untuk yang pertama, memindahkan produksi yang ada di rantai. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sedang dikerjakan oleh banyak rekan kripto. Tokenisasi aset yang berbeda. Aset robot nilai dunia nyata yang bergerak di rantai. Koin stabil menangkap proses pembayaran dalam proses produksi lama. Untuk jalur ini, apa yang telah dilakukan Pi adalah memecahkan masalah pertama yang dialami aset dunia nyata yang bergerak di sepanjang rantai, yaitu KYC dan verifikasi identitas. Untuk aset dunia nyata yang benar-benar bergerak di sepanjang rantai, masalah pertama yang perlu dipecahkan adalah kepemilikan. Siapa yang memiliki apa dan siapa yang mentransfer apa ke yang lain? Dan kami benar-benar mengembangkan solusi KYC asli yang mencakup hampir semua geolokasi dan cukup skalabel untuk memiliki KYC dan memverifikasi identitas 15 juta pengguna dari total 16 juta pengguna kami yang terlibat. Jadi, blockchain Pi di mainnet ini hanya memiliki orang-orang KYC. Dan ini membuatnya siap untuk layanan Web3 atau layanan terkait keuangan apapun untuk diintegrasikan di atas Pi. Namun, hari ini saya ingin lebih fokus pada jalur kedua yang menciptakan produksi baru di sepanjang rantai. Alasannya adalah karena produksi yang ada yang bergerak di sepanjang rantai memiliki banyak tantangan, termasuk, Anda tahu, ketergantungan yang tinggi pada perubahan regulasi lingkungan eksternal, petahana dalam ekonomi tradisional yang mengadopsi teknologi Web3, belum lagi produksi yang ada, jika sudah ada, mekanisme penangkapan nilai sudah terjadi di luar rantai, bukan melalui cara D5. Itulah sebabnya saya ingin mendorong dan berfokus pada produksi baru secara langsung di rantai, dan untuk itu, Pi telah melakukan banyak hal. Saya akan memilih dua hal untuk diperkenalkan. Pertama, Pi telah menciptakan komunitas Pi, telah menciptakan jaringan sosial besar dengan lebih dari 60 juta pengguna yang terlibat. Ini bukan unduhan atau pendaftaran. Mereka adalah pengguna yang terlibat. Jika kita melihat unduhan, sebenarnya ada beberapa ratus juta dari kedua toko aplikasi kami. Mengapa kami membuat jaringan sosial seperti itu? Jaringan sosial ini memiliki banyak tujuan untuk pembuatan produksi baru yang nyata dan utilitas yang nyata. Jika Anda adalah orang yang benar-benar ahli dalam produk, Anda memahami kebutuhan pengguna. Anda perlu memiliki pengguna nyata untuk menguji dan memberi Anda umpan balik. Saat Anda membangun suatu produk, Anda memerlukan iterasi pengguna untuk memberitahu Anda apakah produk Anda benar-benar memecahkan masalah kebutuhan manusia. Dan itulah lingkungan yang kami coba ciptakan untuk Pi. Sehingga kami menciptakan lingkungan yang sesuai untuk memunculkan potensi produk nyata yang ada di Anda tahu, terlepas dari semua kehebohan. Kami juga benar-benar telah merangkul revolusi AI.
Alasannya adalah kita tahu AI akan mengubah dunia dan kita tahu bahwa aplikasi yang kita gunakan saat ini akan sangat berbeda. Kumpulan aplikasi baru akan menggantikan yang sekarang karena AI. Aplikasi tersebut dibuat atau didukung oleh AI. Karena kita tahu bahwa akan ada kumpulan aplikasi AI baru yang dibuat, mengapa kita tidak membuatnya dibuat secara on-chain? Menurut saya, ada rentang waktu historis yang sangat singkat di mana terobosan infrastruktur AI saat ini memungkinkan untuk memiliki aplikasi AI. Pada saat yang sama, lapisan aplikasi AI masih dalam tahap awal yang memberi kita peluang untuk membuat aplikasi AI tersebut langsung di chain. Jika kita melewatkan rentang waktu ini, industri AI dan dunia akan terus membuat aplikasi mereka sendiri di luar chain. Kita harus melakukan pekerjaan meyakinkan yang sama pada tahap pertama, meyakinkan mereka untuk melanjutkan di chain dan menciptakan jaringan sosial yang besar. Adalah sumber daya yang dibuat secara kolektif oleh komunitas Pi, dan ini adalah sumber daya yang dibutuhkan dunia karena setiap produk, baik itu AI atau non-AI, Web 2 atau Web 3, semuanya menginginkan perhatian dan pengguna. Jadi kami ingin mengundang aplikasi AI untuk dibangun di atas Pi. Sehingga lapisan aplikasi AI ini sebenarnya dimulai dari hari pertama. Dan itu juga memungkinkan tindak lanjut D5 dari semua infrastruktur canggih D5 ini yang benar-benar mampu menangkap nilai produksi baru yang ada. Hal kedua yang dilakukan Pi untuk inisiatif AI adalah kami baru-baru ini merilis studio aplikasi. Studio aplikasi sebenarnya adalah platform yang dirilis Pi untuk memungkinkan orang-orang non-teknis dapat membuat aplikasi, tidak hanya membuat aplikasi, tetapi juga menyebarkan aplikasi dan diakses oleh pengguna. Ini adalah satu alur pembuatan produk yang utuh. Jadi berbeda dari platform pengkodaan VIP pada umumnya yang masih bergantung pada orang yang memiliki pemahaman teknis untuk mengikuti instruksi untuk menyebarkan ke server. Dalam platform ini, orang non-teknis benar-benar dapat menggunakan antarmuka pengguna untuk menyebarkan aplikasi tersebut ke server. Jadi, ia mengubah kode menjadi produk dan lebih dari itu, bagaimana kita dapat mengubah produk menjadi bisnis? Kami menyediakan akses ke pengguna aplikasi ini secara langsung di jejaring sosial Pi. Dengan melakukan itu, kami membuat alur ini untuk memfasilitasi penggunaan AI guna membantu orang-orang non-teknis agar dapat memiliki dan menjalankan bisnis daring. Dan sekali lagi, itu adalah model lain yang berbeda dari tenaga kerja untuk upah pada umumnya. Itu juga model lainnya. Manusia masa depan dapat mengandalkan AI untuk menghasilkan nilai dan nilai yang diperoleh dari produksi AI berada di tangan manusia, bukan bekerja untuk mendapatkan upah. Sekarang kembali ke tingkat tinggi tentang industri. Seperti yang saya sebutkan, kita perlu memiliki penciptaan nilai tambah dan utilitas perlu benar-benar menindaklanjutinya sehingga kita benar-benar dapat mencapainya. Sehingga semua DeFi terdesentralisasi yang canggih ini masuk akal. Namun, kita sebenarnya memiliki tantangan yang sangat besar. Bagi saya, tantangan ini berasal dari kekuatan super DeFi yang sama. Apa maksud saya? Kekuatan DeFi sebenarnya menciptakan distorsi insentif yang menghambat pembangunan dan inovasi utilitas. Yang saya maksud adalah orang-orang di dunia kripto memiliki akses yang terlalu dini dan terlalu singkat ke sejumlah besar kekayaan. Dan ketika Anda diberi kesempatan sebagai pembangun, apakah Anda merilis meme untuk mengumpulkan banyak token untuk mengumpulkan banyak uang dibandingkan melakukan kerja keras, melakukan pengembangan produk yang sangat kompleks, mungkin atau mungkin tidak benar-benar dapat mengumpulkan dana dan memasarkan produk Anda dan juga berhasil? Apa yang akan Anda pilih? Anda akan memilih perputaran yang lebih cepat. Anda akan memilih untuk memilih cara yang mudah. Namun, penciptaan nilai selalu lebih sulit daripada ekstraksi nilai. Penciptaan nilai bergantung pada inovasi produk yang membutuhkan waktu, usaha, dan ketekunan. Dan dalam industri kita, jika budayanya selalu, Anda tahu, memfasilitasi, memberi insentif untuk keuntungan jangka pendek, sedikit usaha, lalu siapa yang tersisa untuk melakukan kerja keras? Dan itulah mengapa saya mengatakan kekuatan super DeFi, kripto saat ini tidak selaras untuk tidak memfasilitasi penciptaan utilitas.
Dan ini juga memiliki aspek masalah lainnya, termasuk kutukan sumber daya. Memiliki banyak sumber daya di awal sebenarnya memaksa tim untuk mengoptimalkan sumber daya demi kesuksesan atau kesalahan arah bakat yang mengarahkan banyak bakat industri untuk memecahkan masalah seperti cara berdagang lebih cepat dan lebih cerdas. Jadi, di sini kita tidak hanya perlu membuat D5 dapat diakses, tetapi juga memastikan bahwa alat-alat Devi yang hebat selaras untuk menciptakan utilitas, karena utilitas dan inovasi produk yang nyata adalah keberlanjutan kripto, karena siklus akan habis, narasi akan habis, pada akhirnya, apakah industri ini menghasilkan nilai bersih atau tidak, dan saya pikir teknologi Web3 akan benar-benar mengalami gangguan ketika kekuatan super kripto selaras dengan arah yang benar untuk penciptaan utilitas. Jadi, kami di sini, kami sedang membangun, dan kami mendesak rekan-rekan industri juga bergabung untuk memikirkan utilitas guna memberi insentif pada pembangunan utilitas sehingga kami dapat membuat industri kami hebat. Terima kasih. Oke, seperti itu teman-teman ya untuk informasinya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya, saya itu mengikuti perkembangan Pi Network itu dari awal. Jadi saya tahu betul perkembangan Pi Network seperti apa. Kalau kalian masih ngeyel, nggak menerima apa yang saya sampaikan, ya silakan aja ya teman-teman. Bagi teman-teman yang masih berharap GCV itu akan terjadi, ya silakan tunggu saja sampai kiamat gitu ya. Semoga video ini mencerdaskan dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam cuan.